Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau ngebahas custom ROM Android 14, yaitu The Fast Utaha ya, The Fast Android 14 Utaha. Dan ini sebenarnya ada beberapa versi ya, dan aku nggak tahu ini yang versi alpha atau beta. Tapi kemarin itu waktu aku download, waktu aku nyari-nyari filenya, itu aku nemuin ada yang alpha, ada yang beta, terus ada yang nggak ada keterangan alpha dan betanya. Jadi ini nggak ada alpha atau betanya di file yang aku download ini guys. Ya makanya waktu aku tes ini aku juga nggak tahu ini apakah udah stabil ataupun belum. Ya selama ini aku pakai, ya sejauh ini aku pakai fine-fine aja, nggak ada kendala yang berarti banget ya. Tapi ada satu hal yang ditanyain dan aku juga masih belum yakin ini bener bug apa bukan. Nanti bakalan aku bahas guys. Di sini yang jelas untuk kernel bawaannya dia pakai Cylon T ya, Cylon T Eur NPS, dan aku nggak tahu ini maksudnya apa. Yang jelas untuk kernelnya itu sudah 4.19. Ini artinya sudah dinamik partisi ya guys. Ini kernel dinamik partisi, ROM-nya ROM dinamik partisi guys. Dan cara untuk flashingnya itu pun juga nggak sama kayak ngeflash atau kayak nginstal custom ROM pada umumnya. Jadi ada perbedaan di custom recovery-nya pun juga harus ngikut guys. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat atau bisa simak di video sebelum video ini, atau mungkin ntar aku taruh di linknya di kolom deskripsi atau mungkin di kolom komentar aja ya kalau kalian bingung. Yang jelas di sini ada 9 catatan khusus yang aku catat sejauh ini tentang custom ROM yang aku pakai ini guys. Yang pertama ini yaitu di bagian safety netnya guys. Untuk safety net kalau kita cek di Yasnak ya, itu sudah tercentang dua-duanya guys. Tapi ketika aku tes di Play Store, kita coba ke Play Store, kemudian kita ke setting, lalu ke about, paling bawah kalian bisa lihat device is not certified. Nggak usah dihiraukan soal ininya ya, yang jelas untuk safety rate-nya itu sudah kecentang dua-duanya, itu pun juga sudah oke. Yang berikutnya soal fast chargingnya, ini berfungsi normal. Waktu aku cas pakai charger 22,5 watt itu berfungsi normal, fast chargingnya juga jalan. Terus kemudian untuk double tap-nya, ini aku tes untuk double tap-nya berfungsi normal ya, double tap to wake, double tap to off itu berfungsi normal, jadi nggak ada masalah. Terus kernelnya ini sudah support kernel KSU guys, sudah support KSU. Di sini kalian bisa lihat working ya. Ini aku pakai KSU yang versi terbaru, versi latestnya versi 0.9.4. Ini versi terbaru, dan kata developernya KSU itu, ini sekedar info aja ya, KSU sekarang udah nggak bahas soal kernel GKI kernel non GKI lagi, karena dia bakalan fokus ke GKI. Jadi fokus ke kernel kayak yang dulu-dulu gitu guys, nggak bahas soal non GKI nya. Toh juga sekarang kernel yang support KSU juga udah makin banyak, jadi dia nggak bahas soal yang non GKI lagi atau non KSU lagi. Terus dia bakalan nambahin fitur baru di kernel SU atau di KSU APK ini guys, ya katanya kayak gitu, tapi ya kita tunggu aja. Yang jelas di sini untuk super usernya agak lama ya, udah ini kebuka, aku udah aktifin super user, dan aku cuma pakai satu modul doang untuk YouTube itu pun ya. Oke, next kita bahas lagi di menu aplikasi ya. Di menu aplikasi kita ke menu aplikasi. Di sini ya, di menu apps itu ada game space sama parallel space nya juga. Buat kalian yang suka main game, kalian bisa atur atau bisa setting-setting di bagian ini. Terus untuk parallel space ini, untuk yang kita paralel bisa lumayan ada banyak sih, cuman aku caranya gimana aku masih belum paham, ini cara nambahinnya gimana guys. Nggak tahu aku, yang jelas ada parallel space nya. Terus kemudian di menu sound dan vibration ini keren karena ada direct sound, dan direct sound itu menurutku ini udah oke sih, direct DM sound ya, ada direct di sini. Kalian bisa enable, dan choose presetnya itu udah ada bass booster ke bawah ya, menunya udah lengkap guys. Cuman memang untuk equalizernya itu nggak bisa kita ubah-ubah, jadi ya kita tinggal pindah-pindah aja jenisnya atau stylenya kayak gimana gitu doang, nggak bisa kita edit manual guys. Terus kemudian di menu sistem ini kalian bisa lihat paling bawah itu ada other option ya, ada other option, dan ini ada wifi non resistant make randomization. Aku nggak tahu ini fungsinya sebenarnya apa, cuman kalau kalian lihat di menu wifi itu sebenarnya sudah ada pilihan sendiri ya. Misalkan wifi ku ini waktu aku select, nah ini ada use randomize default, ini bisa kita adjust sendiri sebenarnya, setiap wifi ada. Dan ini tipenya sudah terlihat juga di sini ya, tipenya ada tipe wifi 4 juga gitu. Terus bawahnya ada menu seperti ini di menu wifi nya. Tapi untuk lebih jelasnya karena aku nggak begitu paham soal per wifi-an, jadi ya kita skip aja guys. Terus kemudian di bagian menu spesialnya ini kan ada depth space ya. Terus untuk quick setting yang ini
quick settingnya ini kalian bisa lihat kalau di Android 13 dan 14 atau mungkin mulai Android 12 kayaknya itu tampilannya nggak kayak gini ya, dan ini bisa kita ubah jadi yang kayak gini. Itu cara ubahnya, kalian bisa ke menu tab space, kemudian kalian geser ke sebelah kanan ada quick setting. Nah ini ada KS stylus layout ya, ini kalian bisa pilih di KS panel style. Ini kalau large ya, ini kan aku pilih yang small. Kalau yang large itu bakal jadi seperti ini guys tampilannya. Nah ini yang dua jajar gitu, dua baris doang seperti ini. Nah kalau kalian nggak suka tampilan kayak gitu, kalian bisa ubah ke small circle. Oke. Nah, terus yang terakhir ini ada pembahasan soal bug ya. Kalau yang di alpha dan beta itu ada bug di persentase baterainya. Terus aku tanya, itu bugnya gimana maksudnya? Nah, kata mereka itu atau kata yang ngasih info ini, kalau misalkan ada di persentase berapa gitu, ntar begitu kita off HP-nya, kita off terus kita hidupin, itu persentasenya bisa berkurang, bisa naik gitu. Jadi nggak netap guys. Misalkan ini sekarang aku ada di persentase 42% gitu ya. Begitu aku matiin HP-nya lalu aku hidupin lagi, bukan restart ya, tapi dimatiin lalu dihidupin lagi, itu bisa nambah bisa berkurang dan jaraknya drastis. Aku sudah tes di HP ku ini, itu berkurangnya lumayan guys, sekitar 5%an. Menurut kalian itu bug apa bukan? Aku juga nggak ngerti, karena kalau yang diceritain sama yang ngasih info itu katanya drastis guys, perpindahannya itu drastis, perubahannya persenannya itu drastis katanya. Tapi aku tes di sini nggak drastis, cuma 5% doang. Tapi menurut kalian itu bug apa bukan? Kalau aku sih belum tahu ya, karena ini ya aku cuma ngetes doang gitu. Aku butuh butuh info juga dari kalian gimana gitu. Oke, kalau untuk menu-menu yang lain ini masih terbilang stabil semua ya. Aku tes stabil semua. Yang jelas untuk fitur-fiturnya juga lengkap sama kayak di device pada umumnya ya. Nah ini kayak di bagian ini persentase baterai juga ada, clock setting juga bisa dipindah ke tengah, terus ada traffic indicator. Untuk miscellaneous pun juga ada logo, kemudian ada notifikasinya bisa kita kasih color dan sebagainya. Terus kemudian di sebelahnya ada retika sama quick setting yang tadi. Untuk quick settingnya di sini pun ada tampilan gambarnya di backgroundnya itu ya. Kalian bisa atur di bagian bukan di sini. Ini ada header image ini guys. Di bagian header image ini kalian bisa aktifin, ntar jenis-jenis gambarnya juga bisa kalian setting sendiri. Terus sebelahnya lagi ada login UI dan ambient always on display. Kemudian ada general setting, menunya seperti ini. Ada unlimited Google Photo Storage, Netflix, POV, ignore Windows Secure Flag, dan bouncer ya. Terus ada customization. Untuk customization-nya ada mode engine, kalian bisa atur di sini. Untuk mode engine-nya ini berkaitan sama tema ya, sama tema menunya kayak gini. Ntar kalian bisa atur-atur di sini. Dan untuk jenis-jenis navibarnya, style navibarnya ini juga bisa kalian pilih sendiri guys. Untuk style icon wifi sama jaringan internet juga bisa kalian adjust wifi-nya seperti ini. Terus untuk sinyal iconnya juga seperti ini. Oke, ntar kalian bisa atur-atur sendiri pokoknya. Ada juga pulse, tapi karena aku nggak suka pakai pulse ya, buat yang suka silahkan aktifin dan setting-setting di sini guys. Ya kurang lebih untuk custom ROM ini kesan awal sampai akhir sampai sejauh ini aku rasa ini masih fine banget dan masih terbilang enak dipakai. Walaupun soal persentase baterai tadi aku agak sedikit ini ya, karena memang ada perbedaan waktu kita matiin HP-nya lalu dihidupin lagi, bukan sekedar cuma di restart ya, tapi dimatiin bener-bener off, tunggu berapa detik hidupin lagi, itu ntar persentasenya bakal berubah. Dan di HP ku ini jarak selisihnya itu sekitar 5%an guys ya, nggak tahu itu apa bukan ya. Kalau untuk kameranya, untuk kameranya ini masih terbilang oke semua. Dan di bagian kameranya ini nggak ada watermark ya. Ini kamera aperture kalau nggak salah. Ini aku tes semuanya normal, nggak ada kendala, jadi nggak usah kita bahas juga. Oh ya, ini ada tes recent apps-nya ya. Ada recent apps-nya ini lengkap guys ya. Kalian bisa atur di bagian ini juga. Oke, mungkin gitu aja dulu untuk review custom ROM kali ini. Kalau misalnya kalian ada request, ada unek-unek, ada info, ada saran dan sebagainya, silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke, gitu dulu. Bang Rob pamit undur diri dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.